Halo sobat pejuang bisnis. Memulai dan menjalankan bisnis itu ibarat sebuah perjalanan panjang yang penuh tantangan, lika-liku, dan ketidakpastian. Tidak jarang kita merasa begitu semangat di awal, membayangkan bagaimana usaha ini bisa menjadi sumber penghasilan dan kebanggaan. Tetapi kemudian menghadapi kenyataan yang terkadang pahit, yaitu persaingan yang ketat, fluktuasi pasar, hingga kondisi ekonomi yang tidak menentu. Rasa takut akan kebangkrutan menghantui banyak pelaku usaha karena bisnis yang dibangun dengan penuh harapan bisa saja runtuh dalam sekejap jika kita lengah atau salah mengambil langkah. Namun hal itu bukan berarti kamu harus menyerah sebelum berjuang lebih keras. Di video kali ini saya ingin mengajak kamu untuk memahami dan mempersiapkan 12 hal penting yang wajib dilakukan agar bisnis kamu tidak mudah bangkrut. Saya akan membagikan langkah-langkah konkret yang bukan hanya berdasarkan teori, tapi juga pengalaman nyata para pengusaha yang berhasil bertahan dan berkembang bahkan di masa-masa sulit. Data dan fakta terbaru juga akan menjadi landasan agar kamu punya gambaran jelas mengenai resiko yang mungkin muncul dan cara mengantisipasinya dengan cerdas dan terencana. Jangan lewatkan satu poin informasi dalam video ini, karena setiap subjudul akan membahas aspek krusial yang bisa menjadi pembeda antara bisnis yang bertahan dan yang tumbang. Saya juga akan mengajak kamu melihat sisi humanis bisnis melalui cerita inspiratif dan analogi yang mudah dipahami, sehingga kamu bisa lebih termotivasi dan yakin untuk terus maju. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke hal yang harus kamu lakukan agar bisnis tidak bangkrut. Yang pertama, yaitu adalah kelola arus kas dengan disiplin dan perencanaan yang matang. Arus kas adalah nadi kehidupan sebuah bisnis. Tidak peduli sebesar apa usaha yang kamu jalankan, tanpa pengelolaan arus kas yang baik, resiko kebangkrutan akan selalu mengintai. Bayangkan kamu memiliki sebuah ember yang harus menampung air hujan untuk kebutuhan sehari-hari. Jika ember tersebut bocor, seberapa banyak pun air yang masuk lama-lama tetap akan habis dan tak cukup untuk memenuhi kebutuhan. Sama halnya dengan arus kas dalam bisnis. Jika pemasukan dan pengeluaran tidak dicatat dan dikontrol dengan disiplin, bisnis kamu akan kehabisan air dan berhenti berjalan. Data dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK pada tahun 2024 mengungkapkan bahwa sekitar 60% usaha mikro, kecil, dan menengah mengalami kegagalan karena masalah arus kas yang buruk. Angka ini menjadi peringatan keras bahwa bukan hanya soal omset besar, tapi bagaimana kamu mampu memanajemen keuangan secara cermat dan konsisten. Seringkali pebisnis terjebak dalam mindset jualan dulu, hitung belakangan, tanpa memperhitungkan detail kecil seperti piutang yang menumpuk, pembayaran yang terlambat, atau pengeluaran rutin yang membengkak tanpa kendali. Untuk itu, kamu harus mulai disiplin mencatat setiap transaksi secara rinci dan membuat laporan keuangan secara berkala, minimal mingguan atau bulanan. Dengan data yang akurat, kamu bisa memantau posisi keuangan secara real-time dan mengambil langkah cepat apabila terjadi defisit. Selain itu, buat juga proyeksi arus kas untuk jangka pendek dan panjang, sehingga kamu bisa mengantisipasi kebutuhan dana mendadak dan merencanakan investasi dengan lebih bijak. Mengelola arus kas juga berarti berani melakukan penghematan pada pos-pos pengeluaran yang kurang penting. Jangan ragu untuk menegosiasikan ulang harga dengan supplier, mencari alternatif yang lebih efisien, atau memangkas biaya operasional yang tidak memberikan nilai tambah signifikan. Namun jangan sampai penghematan ini mengorbankan kualitas produk atau layanan yang kamu tawarkan, karena itu justru bisa merusak reputasi dan kepercayaan pelanggan. Dengan disiplin dan perencanaan matang dalam pengelolaan arus kas, kamu memberikan fondasi kuat bagi bisnis agar tetap bertahan dan berkembang. Selain menghindari resiko kebangkrutan, manajemen keuangan yang baik juga membuat kamu lebih percaya diri mengambil keputusan strategis yang bisa membawa bisnis ke level selanjutnya. Kemudian hal yang kedua adalah kenali pelangganmu dengan mendalam. Kunci membuka pintu kesetiaan dan pertumbuhan.
Memahami pelanggan bukan hanya sekedar mengetahui siapa mereka secara umum, tetapi lebih dalam lagi, mengenali kebutuhan, kebiasaan, hingga keinginan tersembunyi yang mungkin belum mereka sadari sendiri. Bayangkan bisnis kamu seperti sebuah restoran. Jika kamu tahu betul jenis makanan apa yang paling digemari pelangganmu, jam-jam sibuk mereka datang, dan bagaimana mereka ingin dilayani, maka kamu bisa memberikan pengalaman yang tak terlupakan yang membuat mereka terus kembali. Tanpa pemahaman seperti itu, kamu hanya akan menyajikan menu yang standar dan berharap pelanggan datang dengan sendirinya. Menurut survei terbaru dari Nielsen di tahun 2024, sekitar 80% konsumen akan tetap loyal pada sebuah brand jika merasa bahwa produk dan layanan tersebut benar-benar mengerti kebutuhan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa kedekatan emosional dan relevansi personal adalah faktor penentu utama dalam mempertahankan pelanggan di era yang serba kompetitif saat ini. Bahkan pelanggan yang merasa didengar dan dipahami cenderung menjadi promotor terbaik, yang secara sukarela merekomendasikan bisnis kamu kepada orang lain. Sebagai contoh, saya pernah bertemu seorang pengusaha kecil yang awalnya hanya mengandalkan produk standar tanpa riset pelanggan. Setelah melakukan wawancara dan survei mendalam terhadap pelanggannya, dia menemukan bahwa mereka menginginkan layanan pengiriman yang lebih cepat dan kemasan yang ramah lingkungan. Dengan melakukan penyesuaian ini, bisnisnya tidak hanya bertahan, tapi malah mendapatkan banyak pelanggan baru yang sebelumnya tidak tertarik. Untuk itu penting bagi kamu untuk membangun komunikasi dua arah yang intens dengan pelanggan. Gunakan media sosial, email, dan feedback langsung untuk terus menggali apa yang mereka inginkan dan rasakan. Jangan anggap feedback negatif sebagai masalah, tapi sebagai peluang untuk memperbaiki dan berkembang. Hal ini akan menciptakan hubungan yang lebih erat dan loyalitas yang langgeng. Dengan mengenal pelanggan secara mendalam, kamu tidak hanya bisa mempertahankan bisnis yang sudah berjalan, tapi juga membuka ruang inovasi dan pertumbuhan yang berkelanjutan. Ini adalah investasi jangka panjang yang sangat berharga untuk kelangsungan usaha kamu. Kemudian hal yang harus kamu lakukan yang ketiga adalah manfaatkan teknologi sebagai pilar kekuatan bisnis yang tak terelakkan. Di zaman yang serba digital saat ini, teknologi bukan lagi sebuah pilihan tambahan, melainkan kebutuhan mutlak yang menentukan seberapa kuat dan adaptif sebuah bisnis. Banyak pelaku usaha yang gagal bertahan bukan karena ide atau produk mereka kurang bagus, tapi karena mereka enggan beradaptasi dan memanfaatkan kemajuan teknologi yang bisa meningkatkan efisiensi dan daya saing. Bayangkan teknologi seperti alat bantu super canggih yang mampu mengoptimalkan berbagai proses dalam bisnis, mulai dari pencatatan keuangan, pemasaran digital, hingga pelayanan pelanggan yang lebih personal dan cepat. Menurut data dari Statista tahun 2025, bisnis yang mengintegrasikan teknologi digital dalam operasionalnya memiliki peluang bertahan dan berkembang 50% lebih tinggi dibandingkan bisnis yang tidak beradaptasi. Angka ini bukan hanya sekedar statistik, melainkan bukti nyata bahwa di dunia yang bergerak sangat cepat, kemampuan bertransformasi dan menggunakan teknologi adalah kunci kelangsungan dan pertumbuhan usaha. Sebuah contoh yang menarik datang dari seorang pengusaha kecil di sektor kuliner yang sempat hampir gulung tikar karena pandemi. Ketika banyak pelanggan tidak bisa datang langsung, dia memutuskan untuk beralih ke penjualan online dan aktif di media sosial dengan konten kreatif yang menarik. Hasilnya, meski harus mengubah banyak hal, bisnisnya justru bangkit dan mampu menjangkau pasar yang lebih luas daripada sebelumnya. Ini membuktikan bahwa keberanian berinovasi dan memanfaatkan teknologi bisa jadi penyelamat di saat krisis. Implementasi teknologi tidak harus rumit atau mahal. Mulailah dengan langkah kecil seperti menggunakan aplikasi kasir digital untuk pencatatan transaksi, memanfaatkan platform marketplace untuk memperluas jaringan penjualan, atau membuat website dan akun media sosial yang profesional untuk membangun branding. Seiring waktu, kamu bisa mengembangkan pemanfaatan teknologi sesuai kebutuhan bisnis agar lebih efisien dan efektif.
Kesimpulannya, teknologi adalah pilar kekuatan yang tidak boleh diabaikan dalam bisnis modern. Dengan memanfaatkannya secara optimal, kamu tidak hanya mengikuti perkembangan zaman, tetapi juga memperkuat fondasi bisnismu agar tahan menghadapi persaingan yang semakin ketat dan tantangan yang terus berubah. Kemudian hal yang harus kamu lakukan agar bisnis tidak bangkrut yang keempat adalah bangun tim yang solid dan visioner. Fondasi kuat untuk melangkah lebih jauh. Sukses dalam bisnis jarang dicapai seorang diri. Di balik setiap perusahaan yang bertahan lama, ada tim yang solid, saling mendukung, dan punya visi yang sama. Membangun tim yang tepat adalah seni sekaligus tantangan besar bagi seorang pemimpin. Tidak hanya soal memilih orang dengan keahlian terbaik, tapi juga memastikan mereka punya semangat, loyalitas, dan nilai yang sejalan dengan tujuan bisnis. Tim yang kuat bukan hanya membantu meringankan beban kerja, tetapi juga menjadi sumber ide segar dan solusi inovatif ketika menghadapi masalah. Cerita menarik datang dari sebuah startup teknologi yang sempat hampir gulung tikar karena pendirinya terlalu mengandalkan diri sendiri tanpa membentuk tim. Setelah akhirnya merekrut orang-orang yang tepat dengan kompetensi yang beragam dan membangun budaya kerja yang positif, mereka berhasil menemukan terobosan produk yang disambut hangat oleh pasar. Kesuksesan ini menunjukkan betapa pentingnya keberagaman keahlian dan kebersamaan dalam membangun bisnis yang tahan banting. Dalam memilih anggota tim, perhatikan sikap dan budaya kerja mereka. Orang yang punya attitude positif, motivasi tinggi, dan mau belajar biasanya akan lebih cepat berkembang dan berkontribusi maksimal dibandingkan yang hanya mengandalkan skill teknis saja. Lebih dari itu, komunikasi yang efektif dan terbuka menjadi kunci agar semua anggota tim dapat bekerja sejalan dan memahami peran serta tanggung jawabnya masing-masing dengan jelas. Jangan lupa untuk membangun semangat kebersamaan lewat kegiatan rutin seperti meeting evaluasi, pelatihan, atau sekedar sharing session. Ini penting agar visi bisnis tidak hanya menjadi mimpi pendiri, tapi juga menjadi tujuan bersama yang dikerjakan dengan penuh rasa tanggung jawab dan komitmen. Tim yang kuat mampu menghadapi tekanan dan perubahan dengan lebih fleksibel dan kreatif. Akhirnya, membangun tim solid adalah investasi jangka panjang yang tidak boleh diabaikan. Dengan tim yang visioner dan kompak, kamu tidak hanya bertahan menghadapi tantangan, tapi juga membuka peluang untuk berkembang lebih cepat dan inovatif. Karena dalam bisnis, kerjasama adalah kunci utama menuju kesuksesan yang berkelanjutan. Kemudian, hal yang harus kamu lakukan yang kelima adalah inovasi terus-menerus, kunci adaptasi di tengah perubahan pasar. Bisnis yang stagnan dan enggan berinovasi akan cepat tertinggal, apalagi di era yang penuh perubahan cepat seperti sekarang. Inovasi bukan hanya soal menciptakan produk atau layanan baru, tapi juga bagaimana cara kamu memperbaiki proses, meningkatkan pengalaman pelanggan, dan menyesuaikan strategi bisnis dengan tren yang berkembang. Tanpa inovasi, bisnismu akan sulit bertahan karena pelanggan selalu mencari sesuatu yang lebih segar, lebih efektif, dan lebih sesuai dengan kebutuhan mereka. Contohnya, sebuah perusahaan retail yang dulunya hanya mengandalkan toko fisik, kini mulai mengembangkan layanan belanja online dan sistem pemesanan yang lebih personal. Dengan begitu, mereka tidak hanya menarik pelanggan baru, tetapi juga meningkatkan loyalitas pelanggan lama yang merasa lebih mudah dan nyaman dalam bertransaksi. Ini membuktikan bahwa inovasi dalam pelayanan bisa jadi pembeda penting di tengah persaingan yang ketat. Menurut laporan dari McKinsey tahun 2024, perusahaan yang rutin melakukan inovasi cenderung mengalami pertumbuhan pendapatan hingga 20% lebih tinggi dibandingkan yang stagnan. Data ini memperkuat pentingnya inovasi sebagai faktor penentu keberhasilan dan kelangsungan bisnis di masa depan. Jadi jangan anggap inovasi sebagai beban atau resiko, tapi sebagai investasi yang memberikan nilai tambah signifikan. Untuk mulai berinovasi, kamu bisa memulai dari hal-hal kecil yang berdampak langsung pada pelanggan. Misalnya memperbaiki desain kemasan agar lebih ramah lingkungan, menambah fitur layanan pelanggan, atau mencoba metode pemasaran digital baru.
Jangan takut gagal, karena proses belajar dan mencoba inilah yang akan membuka jalan menuju inovasi yang berhasil. Ingat, bisnis yang mampu beradaptasi dan berinovasi secara terus-menerus bukan hanya bertahan, tapi juga tumbuh lebih kuat. Jadi, jadikan inovasi sebagai budaya dalam bisnismu dan ajak seluruh tim untuk selalu berpikir kreatif dan terbuka terhadap perubahan. Kemudian, hal yang harus kamu lakukan yang keenam adalah pahami data dan analitik, membaca jejak untuk mengambil keputusan cerdas. Dalam dunia bisnis modern, data bukan sekedar angka atau grafik yang sulit dipahami. Data adalah peta jalan yang menunjukkan arah dan peluang, sekaligus mengungkap ancaman yang tersembunyi. Bisnis yang mengabaikan data ibarat berjalan di kegelapan tanpa kompas, beresiko tersesat atau salah mengambil langkah. Dengan memahami data dan analitik, kamu bisa membuat keputusan yang lebih tepat, cepat, dan berbasis bukti nyata, bukan hanya asumsi atau firasat semata. Menurut riset dari Deloitte tahun 2025, 70% bisnis yang berhasil meningkatkan profitabilitasnya secara signifikan adalah yang aktif menggunakan data dan analitik dalam proses pengambilan keputusan. Statistik ini menjadi bukti kuat bahwa kemampuan membaca data dan mengambil insight dari sana adalah kunci sukses di era digital. Data bisa membantu kamu mengidentifikasi tren pasar, perilaku konsumen, aktivitas kampanye pemasaran, hingga performa produk. Sebagai contoh, sebuah toko online yang rutin memonitor data penjualan dan trafik websitenya dapat dengan cepat mengetahui produk mana yang paling diminati dan kapan waktu puncak pembelian. Dengan informasi ini, mereka bisa menyesuaikan stok dan strategi promosi agar lebih optimal. Sebaliknya, tanpa data, mereka hanya menebak-nebak yang beresiko membuat persediaan menumpuk atau kehilangan kesempatan penjualan. Mempelajari data dan analitik memang membutuhkan waktu dan usaha, tapi kamu bisa mulai dengan tools sederhana seperti Google Analytics, Excel, atau software keuangan yang mudah digunakan. Pelajari metrik penting seperti conversion rate, customer lifetime value, dan churn rate. Dengan pemahaman ini, kamu bisa menyusun strategi yang lebih terukur dan hasilnya bisa diukur pula secara objektif. Dengan memanfaatkan data secara cerdas, kamu meminimalisir resiko dan membuka peluang baru yang mungkin tidak terlihat secara kasat mata. Jadi, jangan pernah anggap remeh kekuatan data, karena itu adalah salah satu modal utama untuk bertahan dan berkembang di era bisnis yang semakin kompetitif. Kemudian hal yang harus kamu lakukan agar bisnis tidak bangkrut yang ketujuh adalah jaga reputasi bisnis dengan transparansi dan kejujuran. Reputasi adalah aset tak ternilai yang dibangun dengan waktu dan mudah hancur hanya dalam hitungan detik. Di era digital ini, pelanggan semakin kritis dan cepat membagikan pengalaman mereka, baik positif maupun negatif. Oleh karena itu, menjaga reputasi bisnis melalui transparansi dan kejujuran bukan sekedar pilihan, tapi keharusan untuk mempertahankan kepercayaan dan loyalitas pelanggan. Bayangkan sebuah bisnis yang mengklaim produknya organik, tetapi ternyata mengandung bahan kimia berbahaya. Begitu kasus itu terbongkar, reputasi yang dibangun selama bertahun-tahun bisa hancur seketika dan sulit diperbaiki. Sebaliknya, bisnis yang terbuka terhadap kesalahan, memberikan informasi jujur tentang produk dan layanan, dan aktif berkomunikasi dengan pelanggan, cenderung dipandang lebih dapat dipercaya dan bertahan lebih lama. Menurut survei Edelman Trust Barometer 2024, 81% konsumen Indonesia mengatakan bahwa mereka lebih memilih brand yang transparan dan beretika dalam bisnisnya. Data ini menunjukkan bahwa kejujuran bukan hanya etika bisnis, tapi juga strategi yang efektif untuk mempertahankan pelanggan dan menarik pasar baru. Contoh lain, ada sebuah perusahaan startup yang pernah mengalami masalah pengiriman produk terlambat. Alih-alih menyembunyikan masalah tersebut, mereka menginformasikan secara terbuka kepada pelanggan, memberikan kompensasi, dan berjanji memperbaiki sistem pengiriman. Respon positif dari pelanggan yang menghargai kejujuran ini justru memperkuat hubungan dan meningkatkan loyalitas mereka.
Dengan menjaga reputasi melalui transparansi dan kejujuran, kamu membangun pondasi kepercayaan yang kokoh. Ini adalah modal penting untuk menghadapi berbagai tantangan bisnis yang tidak bisa diatasi hanya dengan produk bagus atau harga murah saja. Kepercayaan adalah kunci agar bisnis kamu tidak mudah runtuh di tengah persaingan yang ketat. Kemudian hal yang harus kamu lakukan yang ke-8 adalah kelola keuangan dengan disiplin dan strategi matang. Mengelola keuangan bisnis dengan baik adalah pondasi utama agar usaha kamu tidak mudah goyah. Banyak bisnis yang gagal bukan karena ide atau produk mereka kurang bagus, tetapi karena pengelolaan keuangan yang tidak disiplin dan kurang perencanaan. Tanpa pengelolaan yang tepat, pemasukan dan pengeluaran bisa jadi tidak seimbang, membuat arus kas negatif yang berujung pada kebangkrutan. Disiplin dalam mencatat dan memantau setiap transaksi adalah langkah awal yang wajib dilakukan. Jangan pernah mencampur keuangan pribadi dan bisnis, karena hal ini akan membingungkan pengelolaan dan analisis keuangan usaha. Gunakan software akuntansi atau setidaknya spreadsheet yang terorganisir dengan baik agar kamu bisa memantau kondisi keuangan secara real-time dan membuat keputusan yang tepat. Menurut data dari Badan Pusat Statistik atau BPS terbaru, sekitar 60% bisnis kecil dan menengah di Indonesia mengalami kesulitan cash flow yang berujung pada tutupnya usaha. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya pengelolaan keuangan yang benar sebagai kunci bertahan dalam dunia bisnis yang penuh ketidakpastian. Selain disiplin, strategi keuangan juga harus dipikirkan matang, seperti membuat anggaran, menyiapkan dana darurat, dan merencanakan investasi ulang untuk pengembangan usaha. Jangan lupa juga untuk selalu memantau hutang dan piutang agar tidak menumpuk dan memberatkan bisnis. Dengan perencanaan yang baik, kamu bisa menghadapi resiko keuangan dengan lebih tenang dan terukur. Kesimpulannya, tanpa pengelolaan keuangan yang disiplin dan strategi yang matang, bisnis kamu akan sulit bertahan lama. Oleh karena itu, jadikan keuangan sebagai prioritas utama yang harus terus dipelajari dan diperbaiki agar bisnis selalu sehat dan siap menghadapi tantangan. Kemudian hal yang harus kamu lakukan yang ke-9 adalah bangun jaringan dan kolaborasi yang strategis untuk memperluas peluang. Dalam dunia bisnis, tidak ada yang bisa berjalan sepenuhnya sendiri. Membangun jaringan yang luas dan kolaborasi yang tepat adalah strategi penting untuk membuka pintu peluang baru, memperkuat posisi di pasar, dan bahkan mengatasi tantangan yang sulit jika dihadapi sendiri. Jaringan bukan hanya soal bertemu banyak orang, tetapi juga menjalin hubungan yang saling menguntungkan dan berkelanjutan. Koneksi dengan sesama pelaku bisnis, pemasok, pelanggan, bahkan komunitas atau lembaga pemerintah bisa memberikan berbagai keuntungan, seperti akses ke informasi terbaru, peluang kerjasama, hingga dukungan finansial atau teknis. Misalnya sebuah bisnis yang berhasil menjalin kemitraan strategis dengan perusahaan logistik ternama dapat mempercepat pengiriman dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Menurut data dari LinkedIn Business Insight 2024, 85% profesional mengaku bahwa jaringan yang kuat berkontribusi signifikan pada keberhasilan bisnis mereka. Statistik ini menegaskan bahwa membangun dan merawat relasi bisnis bukan hanya kegiatan sosial, tapi bagian dari strategi bisnis yang efektif untuk pertumbuhan dan daya saing. Cerita inspiratif datang dari seorang pengusaha UMKM di bidang fashion yang awalnya kesulitan menjangkau pasar luas. Melalui partisipasi aktif dalam komunitas bisnis dan kolaborasi dengan influencer lokal, produk mereka mulai dikenal banyak orang dan penjualannya meningkat drastis. Ini menunjukkan bagaimana jaringan dan kolaborasi bisa menjadi jalan keluar untuk memperbesar skala bisnis. Untuk membangun jaringan yang efektif, kamu harus aktif menghadiri acara bisnis, seminar, dan forum diskusi. Jangan hanya fokus mencari keuntungan pribadi, tapi bangun hubungan berdasarkan kepercayaan dan saling memberi nilai tambah. Dengan pendekatan ini, jaringan yang kamu bangun akan jadi aset berharga yang bisa diandalkan kapan saja. Kemudian hal yang harus kamu lakukan yang ke-10 adalah fokus pada pelanggan.
membangun loyalitas yang tak tergantikan. Dalam bisnis, pelanggan adalah raja yang menentukan hidup atau matinya usaha kita. Oleh karena itu, fokus pada kebutuhan dan kepuasan pelanggan adalah kunci utama agar bisnis tidak hanya bertahan, tetapi juga tumbuh berkembang dengan pesat. Bisnis yang mampu membangun hubungan yang kuat dan personal dengan pelanggannya akan mendapatkan loyalitas yang sulit digantikan oleh kompetitor manapun. Memahami pelanggan lebih dari sekedar mengetahui siapa mereka, tapi juga mengenali perilaku, preferensi, dan harapan mereka terhadap produk atau layanan yang kamu tawarkan. Ini bisa dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari survei kepuasan, interaksi langsung, hingga pemanfaatan data analitik yang bisa memberikan insight lebih dalam tentang pola konsumsi pelanggan. Menurut riset terbaru dari Bain & Company, peningkatan loyalitas pelanggan sebesar 5% dapat meningkatkan keuntungan perusahaan hingga 25-95%. Angka ini jelas menunjukkan betapa pentingnya fokus pada pelanggan sebagai strategi bisnis yang menguntungkan jangka panjang. Loyalitas pelanggan tidak hanya meningkatkan penjualan, tapi juga mengurangi biaya pemasaran karena pelanggan setia cenderung menjadi promotor bisnis secara organik. Contohnya sebuah brand makanan lokal yang rutin berinteraksi dengan pelanggannya melalui media sosial dan selalu merespon dengan cepat keluhan atau masukan, mampu menciptakan komunitas pelanggan yang solid. Komunitas ini kemudian menjadi salah satu faktor utama pertumbuhan bisnis mereka yang stabil dan berkelanjutan. Jadi jangan pernah anggap remeh suara pelanggan. Dengarkan, hargai, dan berikan pengalaman terbaik agar mereka merasa dihargai dan ingin terus kembali. Dengan fokus pada pelanggan, kamu tidak hanya menjual produk, tetapi juga membangun hubungan yang menjadi pondasi kesuksesan bisnis dalam jangka panjang. Kemudian hal yang harus kamu lakukan yang ke-11 adalah evaluasi berkala dan adaptasi cepat, cara cerdas untuk tetap relevan. Salah satu kesalahan fatal yang sering dilakukan pelaku usaha adalah merasa sudah cukup baik sehingga berhenti mengevaluasi. Padahal dalam dunia bisnis, stagnansi bisa berarti kemunduran. Evaluasi berkala adalah proses penting untuk mengetahui apa yang berjalan efektif, apa yang perlu ditingkatkan, dan apa yang harus segera diubah. Tanpa evaluasi yang rutin, kamu bisa saja terlambat menyadari masalah yang perlahan-lahan menggerogoti bisnis dari dalam. Evaluasi ini tidak harus selalu kompleks. Cukup mulai dari hal-hal mendasar seperti meninjau performa penjualan, kualitas layanan pelanggan, efektivitas kampanye pemasaran, hingga kepuasan karyawan. Dari data dan umpan balik tersebut, kamu bisa menarik kesimpulan yang lebih objektif dan menyusun strategi baru yang lebih tepat sasaran. Namun evaluasi saja tidak cukup. Kamu juga harus memiliki kecepatan dalam mengambil keputusan dan melakukan adaptasi. Dunia bisnis berubah sangat cepat. Tren pasar bergeser, teknologi berkembang, dan perilaku konsumen bisa berubah drastis hanya dalam hitungan bulan. Bisnis yang mampu beradaptasi dengan cepat akan jauh lebih unggul dibandingkan mereka yang terlalu kaku dalam sistem lama. Sebuah studi dari McKinsey & Company menunjukkan bahwa perusahaan yang lincah dalam melakukan adaptasi terhadap perubahan pasar memiliki peluang bertahan 2 kali lebih besar dalam masa krisis. Ini membuktikan bahwa fleksibilitas dan kecepatan dalam respons kondisi adalah keunggulan kompetitif yang sangat berharga. Dengan melakukan evaluasi secara konsisten dan bersikap adaptif terhadap perubahan, kamu menjaga bisnis tetap relevan, efisien, dan siap melaju lebih jauh. Jangan menunggu masalah menjadi besar baru bergerak. Justru jadilah pelaku usaha yang proaktif, yang terus belajar, tumbuh, dan memperbarui diri sebelum keadaan memaksamu untuk berubah. Kemudian hal yang harus kamu lakukan agar bisnis tidak bangkrut yang terakhir atau yang ke-12 adalah persiapkan mental dan jaga semangat. Kunci bertahan di tengah gelombang tantangan. Berbisnis bukan hanya soal strategi dan angka, tapi juga soal mental yang kuat dan semangat yang konsisten. Banyak pebisnis yang gagal bukan karena ide mereka kurang bagus, tapi karena kelelahan, stres, atau kehilangan motivasi saat menghadapi tantangan yang datang bertubi-tubi.
Oleh karena itu, menjaga kesehatan mental dan semangat kerja adalah hal yang tidak kalah penting agar bisnis tidak mudah runtuh. Setiap perjalanan bisnis pasti penuh liku dan hambatan, mulai dari persaingan ketat, perubahan pasar, hingga masalah internal. Saat menghadapi masalah, jangan cepat menyerah dan merasa putus asa. Anggap setiap rintangan sebagai batu loncatan yang menguatkan kamu untuk belajar dan berkembang. Mental yang tangguh adalah senjata utama untuk melewati masa-masa sulit dan menemukan solusi kreatif yang mungkin tidak terpikir sebelumnya. Menurut penelitian dari American Psychological Association, pengusaha dengan kemampuan mengelola stres dan menjaga keseimbangan hidup cenderung lebih sukses dan tahan lama dalam bisnisnya. Ini menunjukkan betapa pentingnya peran mental dan emosi dalam menjalankan usaha yang sehat dan berkelanjutan. Untuk menjaga semangat, buatlah rutinitas yang mendukung keseimbangan antara pekerjaan dan waktu istirahat. Luangkan waktu untuk refleksi diri, olahraga, dan melakukan hal-hal yang kamu sukai di luar bisnis. Dukungan dari keluarga, teman, dan komunitas juga sangat membantu menjaga motivasi dan mengurangi beban psikologis. Dengan mental yang kuat dan semangat yang terjaga, kamu tidak hanya mampu bertahan di tengah gelombang tantangan, tapi juga siap mengarungi lautan peluang yang menunggu di depan. Ingat, bisnis adalah maraton, bukan sprint. Ketekunan dan daya tahan adalah kunci menuju sukses yang sesungguhnya. Menjalankan bisnis bukan sekedar soal untung atau rugi, tapi sebuah perjalanan panjang yang menuntut ketekunan, strategi, dan mental baja. Dari belasan poin yang telah kita bahas tadi, kamu mungkin menyadari bahwa untuk mencegah kebangkrutan, kamu tidak bisa hanya fokus pada satu sisi saja. Semua elemen dari pengelolaan keuangan, adaptasi teknologi, loyalitas pelanggan, hingga kekuatan mental harus saling melengkapi dan berjalan beriringan. Karena itulah penting bagi kamu sebagai pelaku usaha untuk selalu mawas diri dan siap melakukan pembaruan secara terus-menerus. Ingat, tidak ada rumus pasti dalam dunia bisnis. Tapi satu hal yang pasti, mereka yang mampu bertahan adalah mereka yang mau belajar, terus mengevaluasi diri, dan tidak pernah berhenti berinovasi. Mungkin saat ini bisnismu sedang menghadapi tekanan, atau kamu sedang dalam masa-masa ragu. Namun, justru di saat-saat seperti itulah karakter wirausaha sejati ditempa. Jangan takut untuk berubah, jangan malu untuk belajar dari kesalahan, dan jangan ragu untuk meminta bantuan ketika diperlukan. Kalau kamu merasa terbantu dengan insight yang sudah dibagikan dalam video ini, bantu juga bisnis kecil lainnya dengan membagikan video ini ke rekan-rekan kamu. Siapa tahu, satu informasi sederhana bisa menyelamatkan bisnis orang lain dari kegagalan yang tidak perlu. Dan kalau kamu punya pengalaman pribadi tentang jatuh bangun membangun bisnis, ceritakan di kolom komentar. Ceritamu bisa menjadi inspirasi bagi ribuan penonton lainnya yang sedang berjuang seperti kamu. Jadi mungkin itu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa juga untuk subscribe ke channel ini agar saya tetap semangat untuk membagikan informasi menarik tentang finansial. Sekian dari Jejolok. Wassalam.